Baik, berikutnya adalah operator logika implikasi, varians implikasi, dan biimplikasi. Implikasi ini memiliki peranan penting dalam penalaran matematika, di mana nanti kita akan melihat suatu argumen yang di dalamnya mengandung hipotesa dan kesimpulan. Lalu kita akan melihat bagaimana suatu argumen tersebut dinyatakan valid atau tidak valid. Berikut adalah definisi dari implikasi. Di sini dimisalkan P dan Q adalah suatu proposisi, maka implikasi dari P dan Q dilambangkan dengan P implikasi Q adalah proposisi jika P maka Q. Nah, di sini implikasi P maka Q bernilai salah jika P bernilai benar dan Q-nya bernilai salah. Selain itu, implikasi dianggap bernilai benar. Di sini adalah tabel kebenarannya untuk operator implikasi. Bisa diperhatikan bahwa untuk implikasi ini hanya ada satu kemungkinan yang menyebabkan kalimat menjadi salah, yaitu apabila P bernilai true dan Q-nya bernilai false. Nah, berikutnya adalah sebetulnya implikasi itu seperti apa? Di sini implikasi P maka Q menyatakan bahwa P itu dapat menyebabkan Q. P di sini disebut suatu anteseden atau premis atau juga hipotesis yang merupakan sebab. Sedangkan Q disebut akibat atau konsekuen atau juga konklusi. Di sini berdasarkan definisi, jika P benar, maka Q juga benar. Juga ketika P salah, apapun nilai kebenaran Q, maka implikasi bernilai benar. Nah, kalau kita lihat tabel kebenaran yang tadi, di sini bisa dilihat bahwa ketika P-nya benar, Q-nya juga benar, maka implikasi menjadi benar. Kemudian, hanya satu kondisi di mana ketika nilai dari hipotesanya bernilai benar, namun nilai kesimpulannya salah, maka dia bernilai salah. Seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat apabila kondisi nilai dari proposisi P bernilai salah, maka berapapun nilai kebenaran Q, jika dia true, maka implikasi bernilai true. Jika dia false, maka implikasi tetap bernilai true. Nah, bagaimana kita bisa memahami tabel kebenaran ini? Nah, berikutnya kita akan melihat contoh agar lebih bisa memahami syarat dari kebenaran implikasi. Oke, berikut adalah contoh dari suatu argumen implikasi dan kita akan melihat agar lebih memahami lagi syarat kebenaran dari implikasi. Perhatikan analogi berikut. Misal, seorang dosen berkata kepada mahasiswanya di dalam kelas. Argumennya seperti ini. Jika nilai ujian akhir Anda 100, maka Anda akan mendapat nilai A untuk kuliah ini. Kita akan melihat apakah syarat kebenaran implikasi yang kita lihat di tabel kebenaran sebelumnya itu adalah benar dan merupakan suatu pernyataan, suatu kebenaran yang logis. Di sini, apakah pernyataan dosen Anda dapat diterima? Jika dapat diterima, maka terbukti logis terkait dengan syarat kebenaran implikasi tadi. Tapi apabila dosen Anda berbohong, misalnya atau tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka kita bisa menerima bahwa pernyataannya menjadi salah. Oke, sekarang kita tinjau 4 kasus berikut ini. Kasus yang pertama, apabila pada kenyataannya nilai ujian akhir Anda 100, maka dalam kondisi ini hipotesa atau sebab dari pernyataan ini bernilai benar. Kenapa? Karena ternyata memang nilai ujian Anda 100. Dan kenyataannya Anda mendapat nilai A untuk mata kuliah tersebut. Maka di sini konklusi menjadi benar. Sehingga secara logika kita bisa menerima pernyataan ini. Artinya karena nilai kita 100, karena nilai mahasiswa adalah 100, maka
ya sesuai dengan pernyataan dosen yang telah disampaikan, mendapatkan nilai A. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk nilai kebenaran implikasi, jika true maka true, hasilnya bernilai true, sudah terbukti secara logis. Oke, maka tadi apabila kita lihat di tabel kebenaran untuk kondisi P true dan Q true, maka jika P maka Q bernilai true, atau P implikasi Q bernilai true. Kita lihat kasus berikutnya. Pada kasus yang kedua ini, ternyata nilai ujian akhir Anda 100. Di sini kita bisa melihat bahwa hipotesanya benar. Tetapi Anda tidak mendapatkan nilai A. Nah, di sini kita melihat ada pernyataan yang tidak logis, artinya kita tidak bisa menerima kenapa dosen tidak memberi nilai A, padahal kita sudah memenuhi syarat, yaitu mendapatkan nilai 100. Nah, di sini maka dengan dosen telah berbohong dan pernyataannya menjadi sebuah pernyataan yang salah. Sehingga kalau kita lihat kebenaran ini, jika true implikasi false, dia bernilai false, maka tabel kebenaran terkait dengan true implikasi false menjadi false terbukti secara logis. Oke, sekarang kita akan melihat kasus ketiga dan keempat yang merepresentasikan tabel kebenaran untuk apabila P bernilai false, Q bernilai true, dan apabila P bernilai false, Q bernilai false. Apakah benar? Keduanya bernilai benar? Kita lihat berikutnya ya. Pada kasus yang ketiga, misalnya nilai ujian akhir adalah 80. Maka di sini hipotesis salah. Kenapa? Karena pada pernyataan di awal, hipotesisnya adalah nilai ujian adalah 100. Dan ternyata Anda mendapatkan nilai A karena berbagai pertimbangan. Di sini konklusi bernilai benar. Mengapa? Karena di sini untuk konklusinya dari pernyataan ini adalah Anda akan mendapatkan nilai A. Pada kalimat ini, pada pernyataan ini, tentu Anda akan menerima pernyataan dosen. Karena meskipun nilai ujian akhir Anda 80, Anda tetap ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan nilai A. Apakah karena mungkin tugasnya yang bernilai sangat baik atau beberapa pertimbangan lainnya sehingga Anda tetap mendapatkan nilai A. Di sini, berdasarkan nilai kebenaran, kita bisa melihat bahwa jika hipotesa bernilai salah dan kesimpulan bernilai benar, maka kalimat ini bernilai benar. Sehingga untuk tabel kebenaran apabila P false implikasi true bernilai true, itu sudah terbukti logis. Nah, kemudian pada kasus yang keempat, misal di sini nilai ujian Anda adalah 65. Di sini menyatakan hipotesis salah. Kenapa? Karena di dalam pernyataan awal hipotesis ini nilai ujian akhir Anda harus 100. Dan Anda tidak mendapat nilai A. Sedangkan di dalam hipotesa kesimpulan ini Anda akan mendapatkan nilai A. Sehingga konklusi menjadi salah. Apabila kita melihat kalimat ini, tentu ini logis. Kenapa? Karena nilai ujian akhir itu tidak memenuhi syarat, yaitu 65. Dan ketika Anda tidak mendapatkan nilai A, ya maka tentu Anda akan menerima, ya karena memang tidak memenuhi syaratnya. Artinya kalimat ini logis. Sehingga untuk nilai kebenaran false implikasi false bernilai true, maaf ini harusnya true, terbukti secara logis. Sehingga berdasarkan analogi tadi yang sudah kita bahas, maka nilai kebenaran dari suatu kalimat implikasi atau pernyataan bersyarat pada tabel kebenaran ini sudah terbukti secara logis. Gitu ya. Jadi artinya pada pernyataan implikasi hanya ada satu kemungkinan yang menyebabkan pernyataan itu menjadi salah, yaitu apabila
nilai P-nya benar, namun nilai Q-nya salah, maka kalimat menjadi salah. Tetapi apabila selain dari kemungkinan ini, maka nilainya akan otomatis bernilai benar. Meskipun tadi kita sudah melihat beberapa contoh, contoh yang sebelumnya adalah suatu kalimat proposisi, kalimat implikasi yang normal, artinya yang memang kita bisa melihat hubungan sebab akibatnya. Nah, di sini di dalam bahasa alami, bahasa percakapan manusia, maka terdapat hubungan sebab akibat antar hipotesis dan konklusi. Kita bisa melihat hubungannya seperti itu. Misalnya, jika hari cerah, maka kita akan pergi ke pantai. Jika hari tidak cerah, maka kita mungkin tidak pergi ke pantai. Kalimat ini untuk implikasi ini kita melihat adanya kondisi sebab akibat yang logis gitu ya. Tentu jika hari cerah kita bisa pergi ke pantai. Nah, kemudian pernyataan implikasi di atas ini adalah pernyataan yang normal di mana kita bisa melihat secara langsung ada hubungan sebab akibatnya. Nah, sekarang coba perhatikan argumen berikut ini. Jika Juan memiliki smartphone, maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Di dalam pernyataan implikasi, kita bisa menentukan apakah pernyataan ini bernilai benar atau tidak walaupun tidak ada hubungannya gitu ya, tidak ada keterhubungan antara hipotesa dan kesimpulannya. Mengapa? Karena nilai kebenaran pada implikasi itu yang dilihat adalah nilai kebenaran pada hipotesa dan kesimpulannya. Nah, sekarang apakah kalimat ini bernilai benar? Pertama, kita harus menentukan nilai kebenaran pada hipotesis dan kesimpulannya. Di sini berdasarkan argumen di atas, ternyata argumen di sini bernilai benar. Kenapa begitu? Pertama, kita lihat jika Juan memiliki smartphone untuk hipotesa yang pertama, misalnya Juan memiliki smartphone, maka hipotesa bernilai benar. Maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 ditambah 3 benar sama dengan 5. Maka kesimpulan bernilai salah. Bernilai benar, maaf. Apabila kita lihat dari tabel kebenaran untuk implikasi, jika hipotesa bernilai benar, maka apabila kesimpulan bernilai benar, maka tentu menjadi kalimat yang benar. Sekarang, bagaimana jika Juan tidak memiliki smartphone? Maka di sini kita melihat bahwa untuk hipotesa, dia memiliki nilai kebenaran yang salah atau false. Tapi karena kesimpulannya bernilai benar atau true, berdasarkan tabel kebenaran, jika kesimpulannya salah dan jika hipotesanya salah tetapi kesimpulannya benar, maka kalimat tetap benar. Sehingga di sini karena nilai kesimpulan benar, apapun nilai kebenaran hipotesis, maka argumen bernilai benar. Gitu ya. Maka terbukti bahwa meskipun ada pernyataan yang tidak ada hubungan sebab akibatnya, selama dia merupakan pernyataan implikasi, maka kita bisa menentukan nilai kebenarannya berdasarkan nilai kebenaran masing-masing bagiannya, apakah itu hipotesa dan kesimpulan. Kalau tadi kita melihat bahwa implikasi dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat jika P maka Q. Nah, di sini pernyataan jika maka atau pernyataan implikasi ini dapat diekspresikan dalam bentuk yang lain gitu ya. Ada banyak sekali varians untuk menyatakan suatu kalimat implikasi. Yang pertama yang sudah biasa kita gunakan, kita bisa mengekspresikan suatu implikasi dengan jika P hipotesanya, maka Q kesimpulan. Kemudian kita bisa juga menggunakan jika P, Q gitu ya. Jika P tanpa menggunakan maka cukup beri koma, maka Q. Ini sudah menunjukkan suatu implikasi dengan makna yang sama. Atau bisa juga kita gunakan kalimat yang lain yaitu dengan P mengakibatkan Q. Misalnya tadi, hari hujan, hari cerah mengakibatkan kita bisa pergi ke pantai. Kemudian untuk contoh yang kedua, jika hari cerah, kita pergi ke pantai.
gitu ya. Nah, ini 3 bentuk, dari, ekspresi lain implikasi. Kemudian ada juga ki jika P. Maka kalau kita ubah dengan, ke bentuk ini, kalimat tadi menjadi, "Kita akan pergi ke pantai jika hari cerah." Gitu ya. Sebetulnya tidak mengubah makna dari kalimat, asalnya. Kemudian bentuk berikutnya, P, hanya jika ki. Kalau kita gunakan kalimat sebelumnya, hari hujan hanya jika hari cerah hanya jika kita pergi ke pantai. Berikutnya, P, syarat cukup agar ki. Kalau kita gunakan contoh yang sebelumnya, hari cerah, syarat cukup agar kita bisa pergi ke pantai. Kemudian, untuk syarat perlu, perhatikan ini kesimpulan disimpan di depan, ki, syarat perlu bagi P. Maka kalau kita ubah, kita pergi ke pantai adalah syarat perlu bagi hari cerah. Dan yang terakhir, ki bila mana P. Kalau kita ubah, kita pergi ke pantai bila mana hari cerah. Nah, ini adalah bentuk lain dari ekspresi implikasi. Jadi, apabila kalian melihat suatu kalimat yang tidak menggunakan yang standar yang kita pelajari, yaitu jika P maka ki, maka kalian jangan bingung, tapi kalian lihat saja di sini. Mana yang merupakan hipotesa dan mana yang merupakan kesimpulan gitu ya. Lihat ekspresi apa yang digunakan, seperti itu. Jadi nanti kalimat implikasi itu tidak melulu dengan istilah jika P maka ki. Bisa saja dengan bentuk ke-8, ke-7 lainnya. Sekarang kita akan mencoba menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan implikasi. Oke, pernyataan yang pertama. Jika saya rajin kuliah hari ini, matahari terbit dari timur. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi mana yang merupakan hipotesa atau variabel proposisi P, mana yang merupakan kesimpulan atau ki, dengan cara melihat pola dari kalimatnya. Di sini, kalimatnya menunjukkan jika bla bla bla, koma, kalimat berikutnya. Maka artinya, jika saya rajin ini merupakan proposisi P atau kesimpulan. Hipotesa, maaf. Kemudian matahari terbit dari timur adalah kalimat kesimpulan atau ki. Sekarang kita akan menentukan nilai kebenaran masing-masing proposisi. Pada proposisi P, saya rajin kuliah hari ini memiliki nilai kebenaran bisa true, bisa juga false, gitu ya. Tergantung bagaimana kondisi apakah rajin atau tidak pada hari ini. Tapi untuk proposisi ki atau kesimpulan, matahari terbit dari timur ini bernilai benar. Maka, berdasarkan tabel kebenaran implikasi, apabila kesimpulan bernilai benar, maka apapun nilai kebenaran hipotesa, apakah dia true, jika P true implikasi true bernilai true, false implikasi true pun bernilai true. Maka untuk kalimat nomor 1 ini nilai kebenarannya adalah true. Oke. Selanjutnya, hari ini Senin hanya jika saya seekor penguin. Perhatikan, kalimat hanya jika berdasarkan bentuk dari ekspresi implikasi yang lain memiliki pola P hanya jika ki. Maka kita bisa menentukan dulu untuk proposisi P atau hipotesa adalah hari ini Senin. Sedangkan saya seekor penguin merupakan kesimpulan, yaitu ki. Sekarang kita tentukan nilai kebenarannya. Hari ini, hari Senin. Karena ketika saya membuat video ini adalah hari Kamis, maka proposisi P atau hipotesa bernilai salah. Hanya jika saya seekor penguin, tentu
Saya bukan penguin. Maka di sini Ki bernilai salah. Berdasarkan tabel kebenaran, false implikasi false adalah true, gitu ya. Sehingga kalimat yang kedua adalah true. Kita ke soal berikutnya. SBY adalah presiden pertama bila mana, perhatikan ini menggunakan ekspresi yang lain, 1 ditambah 1 sama dengan 6. Bentuk ekspresi implikasi yang lain itu apabila kita gunakan bila mana menunjukkan Ki bila mana P. Maka kalimat yang pertama ini merupakan kesimpulan atau Ki. 1 ditambah 1 sama dengan 6 merupakan hipotesa. Nah, setelah kita sudah menentukan mana hipotesa, mana kesimpulan, kita tentukan nilai kebenaran masing-masing. Di sini SBY adalah presiden pertama. Salah ya, karena yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Kemudian untuk proposisi hipotesanya 1 ditambah 1 sama dengan 6. Ini pun salah. Sehingga berdasarkan tabel kebenaran, false implikasi false itu nilainya true. Oke. Lanjut ke soal nomor 4. Bulan terbuat dari keju. Syarat cukup agar saya lebih kaya dari Bill Gates. Nah, di sini berdasarkan ekspresi implikasi yang lain, untuk penggunaan syarat cukup, itu kalimat yang pertamanya adalah P atau hipotesa. Kalimat berikutnya adalah Ki, yaitu kesimpulan. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan mana kesimpulan, mana hipotesa, kita tentukan nilai kebenarannya. Untuk hipotesa, bulan terbuat dari keju, ya tentu salah. Kemudian untuk kesimpulannya, saya lebih kaya dari Bill Gates. Ya, ini memiliki kebenaran yang bisa benar, bisa juga salah. Gitu ya. Kita uji saja keduanya. False implikasi true nilainya benar. False implikasi false pun nilainya benar. Maka pernyataan nomor 4 nilainya juga benar. Oke, contoh yang terakhir. Bumi itu bulat, menyebabkan saya menjadi seekor semut. Untuk istilah lain implikasi yaitu menyebabkan, berdasarkan bentuk lain dari ekspresi implikasi, hipotesa adalah sebelum kata menyebabkan, yaitu bumi itu bulat. Gitu ya. Sedangkan kalimat berikutnya merupakan kesimpulan, yaitu Ki. Sekarang kita tentukan nilai kebenarannya. Bumi itu bulat, nilainya adalah true. Kemudian saya menjadi seekor semut. Tentu nilainya adalah false. Nah, di sini berdasarkan tabel kebenaran, true implikasi false adalah false. Maka kalimat nomor 5 ini memiliki nilai kebenarannya false. Ingat, nilai kebenaran implikasi hanya berfokus kepada nilai kebenaran hipotesa dan kesimpulannya. Meskipun kita tidak melihat adanya hubungan yang logis, tapi kita bisa lihat berdasarkan nilai kebenaran hipotesa dan kesimpulan. Contoh berikutnya, tentukan bentuk kalimat implikasi dari proposisi berikut. Dengan diketahui P. Maria belajar matematika diskrit, dan Ki. Maria akan menemukan pekerjaan yang baik. Ekspresikan pernyataan P dan Ki, P implikasi Ki, sebagai pernyataan dalam bentuk lain. Tadi kan kita sudah melihat ada bentuk lain dalam mengekspresikan implikasi. Solusinya, kita bisa menggunakan jika P maka Ki yang sudah sangat standar. Maka kalimatnya menjadi jika Maria belajar matematika diskrit, maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Oke. Bentuk lain, kita bisa gunakan P mengakibatkan Ki. Maka kalimatnya menjadi Maria belajar matematika diskrit mengakibatkan dia akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Kemudian bentuk yang lain,
Kita juga bisa gunakan bentuk ki jika P, sehingga kalimatnya ki-nya yaitu Maria. Belajar matematika diskrit mengakibatkan, oh ini salah ya, seharusnya Maria akan menemukan pekerjaan yang baik jika Maria belajar bahasa Inggris. Oke. Semoga bisa dipahami bahwa ketika kita mengubah bentuk suatu pernyataan implikasi, tidak hanya ada bentuk jika P maka Q, tapi masih banyak lagi bentuk lainnya yang bisa kita gunakan. Untuk contoh yang terakhir, di sini kita diminta mengubah ke dalam notasi berdasarkan suatu argumen. Jika mahasiswa tinggal di asrama dan tinggal di Pulau Jawa Barat, di luar Jawa Barat, maka tidak perlu mencari kontrakan. Pertama, tentu seperti biasa kita lakukan pemisalan pada proposisi yang ada. Di sini proposisi pertama, mahasiswa tinggal di asrama sebagai P, mahasiswa tinggal di luar Jawa Barat, Q, dan tidak perlu mencari kontrakan, kita buat dengan positifnya tanpa negasi mencari kontrakan. Kemudian, perhatikan bahwa ini adalah kalimat implikasi, yang mana jika mahasiswa tinggal di asrama dan tinggal di luar Jawa Barat, ini merupakan satu kesatuan hipotesa. Gitu ya. Di sini hipotesis terdiri dari proposisi majemuk yang dipisahkan dengan koma. Maka kalau kita perhatikan untuk proposisi hipotesanya menjadi P dan Q dalam kurung, baru kita berikan implikasi. Tidak perlu mencari kontrakan karena ada negasi di sini, maka kita berikan negasi R. Sehingga notasi logika dari kalimat ini adalah P dan Q. Perhatikan P dan Q ini adalah satu kesatuan hipotesa. Jadi hipotesanya tidak hanya P atau hanya Q, tetapi P dan Q. Implikasi negasi R. Oke, sekian untuk operator logika implikasi. Berikutnya kita akan masuk ke bentuk varian dari proposisi bersyarat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.